Hai Sobat Klik Dokter, bertemu lagi sama saya Astrid Wulan dalam program Yuk Sehat Yuk Live, di mana kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia, hari ini kita mau bahas seputar penyakit jantung. Ngapain sih Yuk Sehat Yuk bahas penyakit jantung, bukannya itu penyakitnya orang tua? Nah, siapa bilang penyakit jantung cuma bisa nyerang orang tua? Sekarang trennya mulai bergeser loh, semakin banyak kasus penyakit jantung yang ditemukan pada usia dewasa muda atau usia produktif. Nah, kok bisa sih? Nah, supaya Sobat Klik Dokter dijauhkan dari resiko penyakit jantung ini harus gimana? Terus kalau udah terlanjur kena harus gimana? Kemungkinan sembuhnya lebih tinggi atau malah lebih rendah daripada yang lebih tua? Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku sudah mengundang dokter spesialis jantung untuk kasih pencerahan ke kita semua. Kita sambut Dr. Vito Damai, spesialis jantung pembuluh konsultan MKes AIVOKA Vika FASCC. Selamat siang, Dokter Vito. Ya, selamat siang, Dokter Astrid. Gimana baik nih semua? Kabar, Dok? Lagi di mana nih, Dok? Baik, sehat. Lagi di kantor. Oke, tanpa berpanjang lebar, Dok, karena banyak banget yang mau aku tanyain. Mungkin aku langsung aja nih ya, Dok, ya nanya. Yang paling basic dulu nih, Dok, penyakit jantung dan pembuluh gitu ya. Itu ada apa aja sih, Dok? Kan ada yang bawaan, ada juga yang acquired. Boleh ceritain sedikit nggak, Dok? Boleh, banyak sih, biasanya panjang nih. Jadi penyakit jantung itu banyak sekali. Yang paling sering dikenal orang adalah penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Nah, ini ujungnya serangan jantung biasanya. Dan ini yang paling sering dikenal orang. Bahkan seringkali disalahartikan bahwa itu sama dengan henti jantung. Padahal ini hal yang berbeda. Henti jantung tidak selalu karena serangan jantung. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini memang penyakit yang mungkin penyakit jantung yang paling banyak dikenal oleh orang secara umum. Nah, tapi ada penyakit lain yang perlu diketahui juga. Penyakit lain itu adalah penyakit irama jantung atau aritmia. Nah, ini adalah irama jantung yang berubah, tidak normal, jadi kadang keluhannya berdebar-debar atau pingsan, jantung berdegup kencang. Ini akibat dari aktivitas listrik jantung yang tidak sesuai dengan irama yang normal. Jadi kadang-kadang muncul irama tambahan atau iramanya jadi nggak beraturan. Ada juga penyakit yang melibatkan struktur jantung. Jadi jantung itu kan ada dindingnya, ada ototnya, ada katupnya, ya katup yang goyang-goyang, ada klepnya kayak pintunya jantung gitu, ada rongga jantungnya, ada batasannya, ada kayak serabut-serabutnya. Nah, ada penyakit yang melibatkan hal tersebut. Jadi entah jantungnya jadi besar karena katupnya yang kurang baik, menyempit, kayak pintu jantung misalkan jadi seret gitu ya, jadi nggak bisa kebuka, atau katup jantung yang melebar sehingga malah bocor sebagian. Nah, itu adalah penyakit struktural jantung. Ini bisa karena bawaan, bisa karena didapat juga. Kalau karena bawaan itu, misalkan karena orang dari awal lahir ada sekat jantung yang kurang rapat, jadi pembentukan dari awalnya kurang sempurna, sehingga dinding jantungnya bocor gitu katanya ya. Cuma ini kata orang, bocor langsung kaget biasanya orang tuh. Karena nggak bisa ditambal. Ya, jadi mereka langsung, kaget nih bocor. Padahal sebenarnya kadang-kadang bocor juga nggak selalu sebesar itu. Kadang kecil aja sehingga tidak perlu tindakan khusus ya. Ada juga ya karena penyakit jantung yang didapat. Contoh karena infeksi bisa menyebabkan penyakit jantung jadi penyakit jantung rematik misalnya ya, ada infeksi tenggorokan zaman dulu sehingga akhirnya pendek cerita dia bikin reaksi di antara antibodi kita sehingga akhirnya menyerang bagian katup juga. Lalu ada orang-orang yang terkena virus, jadi nggak selalu virus COVID, virus yang lain-lain juga bisa bikin miokarditis. Atau orang yang jadi COVID juga kan bisa jadi miokarditis juga kan, bahkan angkanya antara 25-49% untuk pasien-pasien yang COVID ada miokarditisnya, atau peradangan otot jantung. Ada juga peradangannya pada jantung akibatnya karena gangguan pada gigi yang berlubang, bisa bikin endokarditis. Lalu ada juga yang bisa bikin karena pakai obat-obat IV, drug abuse, ya orang-orang pakai narkoba juga bisa, itu bikin infeksi pada jantung juga. Jadi jantung itu banyak banget. Jadi kalau saya ceritakan semua bisa panjang. Nanti kita nggak ngobrol-ngobrol. Baik. Nah, makanya Dok, kenapa aku tanya? Soalnya kan hari ini tuh judulnya nih kalau ditulisannya cara mengobati sakit jantung pada anak muda. Padahal kalau kita bicara skop sakit jantung itu kan seperti cerita Dokter Vito tadi luas banget ya Dok sebenarnya. Ada berbagai macam penyebab dan berbagai bagian di jantung yang bisa mengalami gangguan gitu. Tapi seperti juga tadi Dokter Vito sampaikan, yang paling banyak orang langsung nyambungnya kalau bilang sakit jantung gitu biasanya adalah serangan jantung gitu ya Dok ya. Itu yang paling sering orang tuh langsung mindsetnya ke sana gitu, kebayangnya ke sana. Nah, mungkin kita
persempit kali ya dok ya. Jadi kita bahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Nah, siapa aja sih dok sebenarnya yang berisiko lebih tinggi untuk kena penyakit jantung atau serangan jantung ini? Ya, penyakit jantung koroner ini memang umumnya orang taunya pada usia yang lebih senior ya, misalkan di atas 40 tahun, di atas 50 tahun. Walaupun demikian, pasien saya banyak juga sih yang usianya muda, 30-an tahun tuh udah banyak sekarang, jadi nggak terlalu heran gitu. Ya paling orang nanya aja, ngapain sih gitu, kok bisa sampai usia segini udah bisa kena. Biasanya orang-orang itu punya diabetes atau penyakit gula. Lalu ada juga orang yang memang merokok ya, merokok itu cukup sering tuh. Jadi penyakit lain nggak ada, merokok aja bisa untuk bikin orang sakit jantung koroner, serangan jantung. Sampai pasang ring tuh biasanya. Ada orang yang punya autoimun atau orang-orang yang dari awal hipertensi terus gitu, misalkan kolesterol tinggi nggak sadari. Jadi ingat bahwa penyakit jantung itu nggak tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Nah, itu yang mesti dideteksi. Dan pada orang muda, umumnya tadi seperti yang saya sebutkan itu. Nah, orang-orang ini seringkali nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu membuat penyakit jantung. Nah, jadi karena itu, sekali lagi, itu semua bisa dicegah. Asal dari awal kita udah tahu. Oke, nah berarti benar ya dok, memang ada pergeseran tren di mana penyakit jantung juga kini banyak dialami oleh orang-orang yang dewasa muda gitu, atau berusia lebih muda daripada dulu. Iya, benar sebenarnya. Karena orang-orang yang usia muda itu sekarang kan usia muda ya. Orang bilang usia muda tuh mungkin kita bilang di bawah 40 tahun lah. Ya. Ya. Itu memang lebih banyak sekarang. Walaupun demikian memang kita nggak bisa pungkiri bahwa usia yang lebih senior lebih banyak juga. Ya karena ada faktor usia kan jadi faktor risiko. Tapi apa yang dipupuk dari muda itu juga berakibat ketika waktu senior. Jadi seringkali gini, orang serangan jantungnya mungkin di atas 40 tahun ya, 45 tahun yang udah dihitung dalam tanda kutip, oh udah usia tua nih gitu kan, atau usia senior nih gitu. Kalau tua terus tersinggung. Nah, penyakitnya tapi udah ada sejak di bawah 40 tahun. Paham ya? Jadi serangan jantungnya itu saya yakin dokter Astrid sih paham. Ini maksudnya buat pemirsa ya. Di permukaan pemasangan ringnya dilakukan usia 45. Tapi penyakitnya sudah ada sejak sebelum 40 tahun. Nah, itu yang memang menjadi masalah. Yang mereka nggak tahu nih, udah punya bom waktu sebelum-sebelumnya. Nah, kadang-kadang belum aja serangannya. Jadi serangannya belum terjadi. Makanya dia tenang-tenang aja gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak nabung jadinya ya dok ya. Jadi faktor resikonya penyakitnya sebenarnya sudah dimulai di usia yang lebih muda, cuma akhirnya seperti bom waktu meledaknya saat di usia yang sudah lebih senior gitu ya dok ya. Iya, investasi lah dia. Investasi benar-benar. Nah dok, berarti kan tadi dokter Vito juga sempat cerita seperti merokok dan berbagai perubahan lifestyle. Nah, apakah berarti dengan banyaknya disrupsi terkait lifestyle, seperti kan sekarang mau jajan dimudahkan banyak layanan delivery, kerja juga bisa serba digital, banyak duduk gitu kan di rumah, bisa sambil tiduran bahkan, terus kopi enak sekarang jadi murah dan gampang gitu mau dibeli, malah justru meningkatkan risiko si penyakit jantung ini dok. Yes, memang kita harus bijak juga ya. Kita bukan berarti semua itu memang nggak boleh dimakan, tapi juga nggak boleh sebebas itu gitu. Harus ingat juga lah, semua kan ada batasnya. Jadi ya tahu batasnya aja. Kalau masalah kopi kan, kopi juga nggak bikin orang sakit jantung. Tapi kalau kita minum kopi setiap hari, manis-manis terus, ya itu yang bikin sakit jantung sebenarnya itunya. Karena yang bikin orang jadi kegemukan, orang bikin jadi tekanan darah jadi meningkat, nggak beraturan karena itu sebenarnya. Oke, Jadi ya intinya sebenarnya sih menurutku adalah kebiasaan sehari-hari yang penting adalah orang yang rutin olahraga, terus makan ya tahu diri lah. Makan tahu diri tuh sebenarnya makan sayur tiap hari, makan buah tiap hari. Itu setengah dari porsi makan kita sehari-hari sebenarnya udah harusnya kayak gitu. Lalu yang berikutnya yang orang suka lupa adalah check up. Nah, seringkali terlalu pede akan kesehatan, tapi dirinya sendiri nggak check up gitu masalahnya. Jadi nggak kayak mobil gitu ya, dia ngerasa, oh ini mobil kan masih baru ya, masih muda gitu mobilnya. Nah, udahlah, masih bagus nih pasti. Padahal dalamnya kita nggak tahu kan, maksudnya dalam itu kelihatannya mulus, dalamnya ternyata kampas remnya udah habis misalnya, olinya udah tinggal dikit, udah mesti diganti, atau bensinnya mungkin nggak sadar ya, dia nggak lihat. Jadi intinya memang check up itu penting, karena kadang-kadang orang ketemukan, loh kok masih muda serangan jantung, nah itu sama kayak, kok tiba-tiba mogok mobilnya gitu, padahal tadi masih nggak apa-apa, ya tadi kan nggak apa-apa karena bensinnya masih ada, sekarang mogok karena udah habis bensinnya gitu. Nah itu kan nggak lihat dari luar, harus lihat kan di parameternya, itu kan dilihat dari check up, misalnya kalau orang lihat olinya harus dilihat, apa cek-cek apa segala macam mesinnya, putarannya masih bagus apa enggak, nah itu check up gunanya.
Oke, nah ini menarik juga nih check up karena kebanyakan mungkin orang-orang yang usia muda, kecuali mungkin disuruh kantor gitu ya, nggak kepikiran untuk datang check up sendiri gitu dok. Biasanya check up-nya tuh nunggu misalnya disuruh kantor atau memang kalau usia udah senior lebih kepikiran gitu untuk pergi check up. Ternyata seperti diceritakan dokter Vito, orang muda juga bisa check up dari sekarang untuk ketahui risiko-risiko penyakit, termasuk penyakit jantung yang ada pada dirinya gitu ya dok ya. Yes, benar banget. Jadi memang kalau dipikir-pikir check up ini adalah suatu bentuk kepedulian kita sih sebenarnya, karena ya itu tadi sekali lagi kalau orang kayak pakai handphone aja pakai suka-suka ya mungkin nggak tahu dalamnya rusak itu kan handphone ya. Tapi handphone kan bisa diganti, tahun depan muncul seri baru beli lagi baru. Tapi kalau yang sekarang kan badan nggak bisa, masa jantung mau diganti kan nggak mungkin kan. Jadi maksudnya apa yang terjadi itu paling sering tuh kadang-kadang pasien tuh nanya gini, dok ini sembuh bisa nggak gitu? Ya jujur aja kadang-kadang nggak bisa sembuh gitu kan. Maksudnya kalau udah penyempitan begitu banyak, terus dok boleh nggak saya pakai obat-obat apa tanaman-tanaman aja lah apa-apa gitu? Ya bisa aja sih. Cuma maksudnya ya harus dikasih tahu ini tidak menyembuhkan loh Pak, tidak mengubah pembuluh darah jadi bersih lagi gitu nggak bisa gitu maksudnya. Ya jadi apa yang terjadi kadang-kadang tuh nggak bisa diputar ulang gitu maksudnya. Itu aja sih. Jadi jaga dari awal, jaga dari mulus dari awal tuh lebih baik daripada kita buru-buru apa nanti tiba-tiba ketika kejadian baru kepikiran gitu maksudnya. Oke, nah dok, itu kan tadi kita ngomongin check up gitu ya. Nah, tapi bisa nggak sih dok, untuk sobat Klik Dokter mungkin scoring dulu risiko gitu di rumah. Misalnya, oh aku ngerokok terus jarang olahraga, berarti kira-kira resikoku tuh sedang atau gimana gitu dok? Ada nggak sih cara kayak gitu? Ada. Jadi ada skor namanya, kita bisa hitung orang kolesterolnya berapa, lalu dia perokok aktif apa enggak. Kita bisa tentukan risiko dia untuk menjadi penyakit jantung koroner berapa ya. Nah, itu sekarang gini, pertanyaannya risiko sedang gitu misalnya. Kan kita harus buktikan risiko sedang itu kan juga berapa persen gitu. Maksudnya kemungkinannya dia menjadi penyakit jantung koroner. Nah, sehingga memang yang paling benar selain untuk menstratifikasi risikonya juga ya kita periksa aja. Sekarang kita kan harus periksa tuh berapa kolesterolnya berapa, karena harus diisi kolesterolnya tuh harus berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita udah cek kolesterol tinggi terus tambah merokok lagi, itu udah bisa diprediksi lah, diisi tabel-tabel skornya itu juga pasti tinggi lah harusnya dibanding kalau orang nggak merokok kolesterol normal, itu udah pasti ya kan gitu. Karena yang membentuk plak-plak penyempitan yang bikin serangan jantung itu kan memang kolesterol. Terus yang bikin dia jadi rusak, yang bikin dia jadi gampang serangan jantung rokoknya. Jadi ya udah pastilah. Kayak kita bikin gimana risiko di rumah seseorang kalau ada api sama listrik gitu misalkan, dibanding rumah yang nggak ada api sama listrik. Risiko kebakaran lebih gede mana ya? Pasti yang ada api sama listriknya lah ya. Udah jelas lah bikin korslet terus kebakaran juga. Ya gitu sih. Jadi itu kombinasi antara kita kesadaran diri, oh tahu nih lifestyle-nya jelek, dengan dilengkapi data-data yang objektif melalui MCU tadi ya dok ya? Iya, sebenarnya gitu. Jadi memang check up, hidup sehat itu nggak bisa dipisahkan. Jadi ya kita nggak bisa check up terus juga tapi nggak hidup sehat ya percuma. Ada juga tuh orang hobinya check up terus, tiap tahun check up terus tapi kolesterol tinggi terus. Kalau tanya gimana dok, kulit masih tinggi ya? Oh iya masih tinggi. Ya memang saya udah 5 tahun tinggi terus nih, emang saya udah tahu sih, nggak periksa juga udah tahu. Saya bilang Pak nggak usah bangga lah, saya bilang bercanda tadi. Masa kayak gitu udah tahu, saya nggak usah diperiksa udah tahu. Ya tahu dong tapi nggak ada perubahan ya, saya bilang gitu ya, mesti itu ada perubahan dong. Tidak mengubah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan ya dok jadinya. Iya sama kayak orang itu kan, maksudnya ya kita kan cek itu tahu supaya bisa berubah gitu maksudnya gitu. Betul. Oke dok, kita pause dulu, masih banyak yang mau aku tanyain ke dokter Vito, tapi kita saksikan dulu video yang berikut ini. Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Di Klik Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai.
Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Klik dokter, dari dokter untuk Indonesia. Hai Sobat Klik Dokter, masih bersama saya Astrid Wulan dan juga Dokter Vito. Kita lagi ngomongin tadi mengenai penyakit jantung terutama pada orang dewasa muda. Nah, lanjut lagi nih Dok, aku mau tanya-tanya lagi. Tadi kan kita udah bahas berbagai faktor resiko penyakit jantung. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih risiko punya penyakit jantung kita ternyata tinggi. Nah, gimana sih cara paling efektif? Mungkin tadi Dokter Vito udah beberapa kali sempat singgung. Cara paling efektif untuk mencegah atau menekan risiko tersebut, Dok? Yes, cara paling efektif pertama, kalau usia 20 tahun Anda sudah pernah periksa jantung ya. Karena banyak jantung bawaan juga bisa diperiksa hanya dengan menempelkan stetoskop dan dari pemeriksaan fisik. Dari American Heart Association menganjurkan seorang usia 20 tahun sudah pernah periksa kesehatan dan khususnya cek jantung. Yang kedua adalah periksa waktu 20 tahun itu cek laboratorium juga. Cek laboratorium ini periksa kolesterol. Karena ngapa? Banyak orang usia 20 tahun itu sudah kolesterol tinggi. Kenapa? Karena memang ada kolesterol bawaan atau diturunkan juga secara genetika. Sehingga orang-orang ini sudah punya kolesterol tinggi udah lama. Jadi bayangkan kalau Anda baru cek usia 40 tahun, berarti sudah 40 tahun lamanya itu plak udah jadi kerak, ya, jadi udah kotor banget, susah dibersihin, dan nggak bisa bersih lagi malah pembuluh darahnya. Jadi karena itu mesti cek dari sebelum-sebelumnya. Nah, berikutnya lagi apa? Cek hipertensi. Ya, tensi usia muda, hipertensi itu nggak sedikit. Ya, cukup signifikan jumlahnya. Artinya orang itu memang sudah dari awal memang sudah hipertensi. Dan bisa juga karena ada gangguan ginjal. Sehingga bisa kita periksa lebih lanjut. Jangan sampai hipertensi udah keburu bikin penebalan jantung, udah bikin ginjal jadi cuci darah. Baru kita mau, oh ya udah mulai sekarang minum berobat teratur. Ya udah terlambat ya, kalau udah cuci darah udah nggak bisa tuh. Kecuali kalau cangkok ginjalnya. Jadi lebih berat akhirnya. Sehingga dari awal udah lebih bagus. Cek EKG atau listrik jantung. Banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya kalaupun ketemu sejak awal, gangguan listrik jantung bisa diobati atau bisa malah dilakukan prosedur medis khusus namanya ablasi, menghilangkan korslet tersebut. Daripada ketahuannya kenapa? Lagi olahraga kepingsan tiba-tiba. Ada yang langsung check out kan dari dunia ini. Langsung pergi aja ya. Udah kita nggak tahu. Ada juga orang yang lagi tidur, lagi kerja, atau lagi olahraga. Malah akhirnya nggak bisa olahraga teratur gara-gara korslet terus, jantungnya degup-degup terus. Nah, jadi hal semacam itu sebenarnya bisa ketahui dari awal. Karena itu setiap orang yang usia 20 tahun dari American Heart Association dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan check-up jantung. Yang lainnya adalah pemeriksaan lingkar pinggang. Ayo, sekarang udah lingkar pinggang, udah pernah cek belum? Lingkar pinggang di bawah 80 cm kalau perempuan atau di bawah 90 cm kalau laki-laki, itu baru normal. Di atas itu artinya Anda obesitas. Ya, jadi karena itu harus cek. Nah, apa sih tujuannya? Sekali lagi bahwa ketika diketahui sejak awal, 85% ini kita bisa menurunkan risikonya. Sampai 85%, cukup besar tuh. Risiko penyakit jantung bisa diturunkan. Jadi karena itu, ini mestinya menjadi kesempatan buat kita ya. Kadang-kadang bagi anak-anak yang usia muda atau ya orang-orang milenial zaman sekarang lah ya. Sekarang ini kan mengejar cita-cita, tentu saja baik. Tapi kalau melupakan kerja itu merupakan kesehatannya, malah akhirnya nanti takutnya investasinya buruk tuh nanti. Berikutnya mungkin duitnya dapat, tapi kesehatannya hilang. Wah, gimana tuh kan? Jadi akhirnya sayang, duitnya dipakai buat bayar berobat. Nah. Oke, jadi kalau dari penjelasan Dokter Vito tadi, screening, pendeteksian dini, pemeriksaan itu penting banget ya dok, membangun kesadaran untuk mengetahui profil tubuh kita saat ini seperti apa, kemudian membangun keputusan dari situ, apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita jalani, seperti itu ya dok ya? Yes, exactly, benar. Oke, nah itu tadi kita ngomongin pencegahan, bahwa segitu pentingnya pemeriksaan sedini, bahkan dari umur 20 tahun, periksa check up, kesehatan jantung dan lain-lain, bahkan lingkar pinggang gitu ya, bisa mendeteksi banyak penyakit jantung seperti tadi Dokter Vito sampaikan. Kalau misalnya udah kena nih dok, udah kena penyakit jantung, bagi orang yang usia muda, ada nggak sih dok perbedaan rencana terapi dengan pasien yang usianya lebih senior? Iya, ada bedanya. Kalau usia yang muda, biasanya kita temukan dalam early stage atau fase paling awal ya. Kadang-kadang orang yang hipertensi misalnya, kita nggak perlu langsung kasih obat. Ya. Karena dia belum ada faktor risiko yang lain, jadi masih utuh semua, organ-organnya masih baik. Dengan pada orang yang usia lebih lanjut, kadang-kadang ya kita sudah langsung terapi agresif dengan obat. Karena apa? Sudah perlu. Jadi karena itu memang itu berbeda.
Lalu pada orang yang usia muda ya seringkali memang ini compliance-nya agak buruk nih. Jadi sehingga orang kadang-kadang susah minum obat sehingga akhirnya ketemu lagi datang lagi usia udah lebih senior ternyata tapi penyakit yang muda masih dibawa. Nah, kalau usia senior biasanya ada yang ngasuh dan biasanya dia juga ya udah lebih sadar lah ya, udah ada kerusakan sehingga umumnya kadang-kadang ya lebih bisa patuh gitu. Nah, yang ketiga adalah kadang-kadang kalau usia lebih muda lebih mudah kita minta untuk modifikasi gaya hidup karena secara umum masih bisa dia untuk jalan, masih bisa dia untuk makan sehat ya. Kadang-kadang kalau orang usia lebih lanjut kadang-kadang untuk olahraga lebih sulit dan seringkali kan dia hidup dengan orang lain ya di rumah sehingga ya itu dia kita harus butuh kerjasama dengan orang di rumahnya juga ya supaya bisa bantu dan support. Lalu yang berikutnya juga seringkali kalau orang yang usia muda ini sebenarnya harusnya biasanya kan faktor risikonya biasanya masih kecil ya, masih dikit, cuma merokok aja dengan hipertensi aja gitu. Kalau usia lebih lanjut kadang-kadang udah banyak tuh, ternyata gagal ginjal juga, atau ternyata udah komplit ya paket hemat itu paket lengkap dia semuanya ada, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi semuanya ada deh, udah plus kencing manis juga ada juga dia. Jadi semuanya lengkap, komplit dari itu lebih complicated untuk diobati. Tapi secara umum semua faktor tersebut sebenarnya ada ya pada usia muda dan usia lebih senior. Sehingga memang pendekatannya kalau saya sih lebih milih untuk banyak ngobrol dengan keluarganya juga. Karena apa? Kebiasaan dia sehari-hari itu yang menentukan. Ya percuma kita ngomong di meja praktek itu nanti pulang ke rumah dia udah paling 2-3 hari berubah lagi. Jadi harus seluruhnya berubah. Itu sih ya. Oke, jadi dititik beratkan juga di modifikasi gaya hidupnya meskipun dalam bentuk terapi gitu ya, Dok. Kalau tadi kan kita ngomongin modifikasi gaya hidup sebagai pencegahan, bahkan pada terapinya pun pada usia yang lebih muda diusahakan lebih ke modifikasi gaya hidup selain juga obat dan mungkin tindakan medis seperlunya gitu ya, Dok ya. Yes. Yang diindikasikan aja. Oke, nah terus Dok, kalau misalnya udah terdiagnosis nih, biasanya kekhawatirannya tuh, aduh nanti masih bisa kerja nggak kayak dulu. Nah, sebenarnya pasien yang berusia lebih muda ini masih bisa nggak sih Dok terus produktif meskipun sudah terdiagnosis dengan penyakit jantung? Ya, tentu saja sebenarnya bisa kerja produktif. Bahkan tenang aja, orang-orang yang punya penyakit jantung sampai heart failure, ya, gagal jantung itu juga masih bisa kerja. Ya, jadi kalau dengan obat-obatan teratur yang udah gagal jantung itu sebenarnya masih bisa kerja produktif. Pasien-pasien saya kebanyakan malah masih bisa aktif lagi dan nggak ada masalah sebenarnya ya karena kan seringkali kita kan mikirnya jauh banget ya, wah ini dok nanti gimana nih dengan kayak gini, nggak bisa jantung nggak kuat lagi, nggak boleh stres ya stres saya bilang selama kita masih hidup sih stres pasti ada ya. Jadi ya itu tentu aja ada manajemen stresnya. Anda harus tahu dong hobi Anda apa, relax juga, tapi Anda dengan terus berobat Anda sebenarnya ya normal-normal aja seperti biasa gitu, nggak akan kelihatan banget kalau Anda sakit atau gimana ya, karena itu sekali lagi lebih cepat diketemukan, lebih baik dan lebih mengurangi komplikasi ketidaknyamanan buat pasien juga. Oke, berarti dengan begitu apakah bisa kita bilang kalau memang prognosis penyakit jantung pada orang yang usianya lebih muda itu lebih baik berarti ya Dok dibanding usia lebih senior? Iya, harusnya demikian. Karena tadi alasan tadi kita udah bilang faktor risiko yang lain, lalu usia, lalu kerusakan organ yang ditemukan, keparahan faktor risikonya, keparahan penyakitnya biasanya umumnya masih lebih baik ketika ditemukan pada usia lebih muda. Jadi ya itu, kalau check up tujuannya adalah untuk Anda tetap sehat, Anda clear mind, kalau olahraga juga Anda tahu, oh ya saya baik kok, saya sehat-sehat aja gitu ya, nggak tiba-tiba kaget gitu kalau tiba-tiba ada sesuatu. Yang berikutnya, kalau memang ketemu suatu penyakit juga, oke ini harusnya lebih baik, lebih ringan, kita bisa atasi gitu dari awal-awal. Oke, jadi check up-nya memang jangan nunggu ada gejala atau jangan nunggu sakit ya Dok, justru pas sehat dong. Di check up gitu. Iya, masa mobil tunggu digerek dulu di tol kan enggak lah, pasti kan di check up dulu dong dari awal, masa keburu mogok baru cek periksa. Oke, nah terakhir nih Dok, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, ada nggak sih Dok tantangan atau misalnya nggak boleh makan tertentu atau nggak boleh aktivitas tertentu setelah seseorang, terutama yang berusia muda gitu ya, terdiagnosis dengan penyakit jantung? Ya, itu individual banget. Sebenarnya sih saya cenderung tidak membatasi secara sangat strict pada orang-orang tersebut ya, karena sekali lagi bahwa kenyamanan artinya membuat dia happy juga itu penting sebenarnya. Tentu saja tidak boleh semuanya dia makan benar-benar tanpa batasan. Itu pun sama pada orang yang udah tidak punya penyakit jantung sekalipun. Jadi buat kita pun sebenarnya sama gitu. Jadi karena itu jangan dijadikan sebagai pembatasan, tapi ingatlah itu adalah sebuah cara untuk Anda hidup lebih lama dan lebih sehat sebenarnya gitu. Jadi kalau mau ayo sehat yuk gitu kan. Caranya itu apa? Tahu bahkan ini yang penting dan baik untuk kita punya badan itu yang kita konsumsi. Jadi bukan masalah pantangan-pantangan ini dan itu gitu menurut saya. Itu sih hal yang lebih detail setelah itu ya.
per orang saya suka ngajak mereka ngobrol apa sih mereka yang jadi buktinya. Kadang saya bilang udah Pak jangan terlalu makan banyak lemak dan gorengan. Nah kata istrinya enggak dok, dia emang nggak suka kok gitu. Kenapa? Beda dong berarti kan masalah dia. Jadi ya tergantung orangnya. Tapi menurutku sekali lagi mindsetnya, artinya bahwa oke, saya sekarang apa nih saya butuhkan, apa yang saya sebenarnya perlu makan, apa yang sebenarnya saya harus lakukan ya sehari-hari, apa rutinitas yang perlu diubah, itu yang dilakukan sebenarnya. Oke, jadi mengubah mindset secara keseluruhan untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat, baik itu pola makan maupun olahraga, istirahat, manajemen stres, dan lain-lain ya dok ya? Ya. Oke dok, itu tadi obrolan kita tidak terasa sudah hampir habis. Nah, sebelum aku tutup nih dok, dalam rangka Hari Jantung Sedunia, boleh dong Dokter Vito kasih sedikit closing statement untuk Sobat Klik Dokter yang nonton. Silakan dok. Yes, oke. Tahu nggak kalau misalkan kita ini punya jantung cuma satu, kita harus sayang baik-baik. Jantung kita ini nggak bisa diganti ya. Kita mau ganti yang lain itu susah banget ya, dan memang saja jantung asli kita lebih baik daripada jantung yang udah KW gitu diganti orang lain punya. Mana ada yang mau terima bekas second kalau memang nggak terpaksa banget kan. Jadi karena itu pastinya jantung kita cuma satu, Anda rawat baik-baik, Anda syukuri, Anda pakai, Anda gunakan, Anda rawat, Anda sayangi. Ini Hari Jantung Sedunia, use heart to connect, use heart to beat heart disease. Wow, oke. Keren banget tuh tadi closing statement-nya dari Dr. Vito. Use your heart to connect and to, apa tadi dok? Beat heart disease. Beat heart disease. Oke, itu tadi menandakan juga akhir dari episode kali ini. Jangan lupa Sobat Klik Dokter yang nonton untuk subscribe, komen, like, dan juga share video ini buat temennya yang masih ngira kalau penyakit jantung itu cuma bakal dialami sama orang yang udah tua aja. Jangan lupa juga untuk nonton segmennya Dr. Vito, Konsul Santai setiap hari Selasa, di Facebook dan YouTube-nya Klik Dokter. Banyak banget topik menarik yang dibahas tiap minggunya sama Dr. Vito, juga dengan narasumber-narasumber yang selalu spesial. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Dr. Vito udah menyempatkan waktu untuk ngobrol di Hari Jantung Sedunia ini. Terima kasih juga untuk Sobat Klik Dokter yang udah nonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Dr. Astrid undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.